Bab 3351 Pemenggalan Kepala. Ternyata itu sebuah formasi. Semua orang terkejut. Setelah mereka tiba di sini, perhatian mereka langsung tertuju pada ramuan di tangan Ye Bufan, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam formasi. Selain itu, formasi abadi jebakan 5 elemen adalah eksistensi teratas di antara formasi tingkat ketujuh, dan mereka tidak dapat menemukannya bahkan jika mereka menginginkannya. Semua orang terkejut saat ini, termasuk Great Immortal Peak. Keterampilan alkimia pemuda di depannya sangat mengejutkan, tapi dia tidak menyangka bahwa dia juga seorang penyihir arai. Apakah itu master ramuan atau master arai? Sangat jarang menemukannya sendirian, tetapi sekarang mereka muncul dalam diri seorang pria muda pada saat yang bersamaan. Tapi sekarang bukan lagi waktunya untuk terkejut. Orang-orang ini tidak lagi peduli untuk merampok pil atau membunuh orang demi harta. Baru saja jatuh ke dalam formasi abadi jebakan 5 elemen, bagaimana bisa begitu mudah untuk melarikan diri? Kabutnya terlihat biasa saja, namun benar-benar menghilangkan kesadaran mereka, membuat mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Di saat yang sama, tekanan yang sangat besar menahan tubuh mereka, membuat pergerakan 1000 kali lebih sulit dari biasanya. Ini semua bersifat sekunder. Yang paling penting adalah ada tekanan tak kasat mata yang mulai menekan kultivasi mereka, dan setiap orang turun setidaknya satu level. Dengan kata lain, bahkan puncak keabadian agung barusan hanya dapat mengerahkan kekuatan dari roh agung abadi. Sialan, dari mana monster ini berasal? Makhluk abadi berbaju hitam juga sangat kesal. Dia telah memikirkan cara untuk merebut harta pemuda itu, tapi dia tidak menyangka bahwa dia terjebak di sini. Meskipun dia memiliki kultivasi yang kuat, dia tidak tahu apa-apa tentang formasi tersebut. Sekarang dia terjebak, dia hanya dapat menggunakan kekerasan untuk memecahkannya. Dia mengangkat tangannya dan menghunus pedang panjang dengan cahaya keemasan yang bersinar, dan menebas kabut di depannya. Cahaya pedang menyapu, dan kabut tidak berubah sama sekali, tapi dia masih terjebak di sini. Sial, formasi omong kosong macam apa ini? Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan dan perasaan terkendali sebelumnya. Sebaliknya, dia menjadi gila dan histeria, dan pedang di tangannya terus menebas sekeliling. Di puncak keabadian agung, dia jelas merupakan salah satu dari sedikit orang kuat di dunia ini. Kekuatan penuhnya sangat mencengangkan, dan dia dapat membelah gunung dan sungai hanya dengan satu pedang. Tapi dalam formasi abadi 5 elemen ini, tidak peduli bagaimana dia meledak, tidak ada gunanya kabut di sekitarnya seperti jurang maut, menelan energi pedangnya tanpa jejak. Sialan, saat aku keluar, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Dewa Agung berbaju hitam tersentak, histeris. Kamu tidak bisa keluar. Sebuah suara dingin terdengar di telinganya, diikuti dengan rasa sakit yang menusuk hati di benaknya. Ah, ternyata itu adalah serangan kesadaran ilahi. Hanya ada sedikit teknik kesadaran ilahi, dan sekarang diserang oleh kesadaran ilahi sekali lagi di luar dugaannya. Karena ledakan sebelumnya menghabiskan banyak energi dan dia berada dalam kondisi yang sangat santai, meskipun pedang kesadaran ilahi ini tidak meruntuhkan lautan kesadarannya, namun tetap mengalami kerusakan parah. Dan saat perhatiannya teralihkan, cahaya hitam keluar dari kabut seperti hantu, dan menghantam jantungnya dengan keras. Panah Dewa Petir, pukulan terkuat Ye Bufan saat ini. Jika ditempatkan di luar formasi, mengandalkan esensi abadi pelindung tubuh yang kuat di puncak Dewa Besar berjubah hitam mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang tingkat kultivasinya telah diturunkan satu tingkat oleh formasi abadi jebakan 5 elemen, dan ditambah dengan efek pedang kesadaran ilahi, dia sudah dikalahkan. Kekuatan guntur dan kilat dikombinasikan dengan aura kehancuran menghancurkan meridian yang tak terhitung jumlahnya di dadanya dalam sekejap. Puff! Great Immortal berpakaian hitam terluka parah oleh satu gerakan, dan seteguk besar darah muncrat. Tapi sebelum dia selesai menyemprotkan darahnya, cahaya hitam lain muncul dari lehernya yang tegak, dan bulan gelap diam-diam memenggal kepalanya. Jiwa meluap, dan wajahnya penuh ketakutan. Formasi abadi jebakan 5 elemen tidak hanya dapat menjebak tubuh fisik yang abadi,
tetapi bahkan jiwa pun tidak dapat melarikan diri. Segera setelah itu, botol pemurnian iblis terbang dan langsung mengambil jiwa makhluk abadi berbaju hitam. Pil emas berkilau muncul di bagian bawah botol, dan Ye Bufan mengangguk puas. Dengan hal ini, saya menjadi lebih percaya diri untuk mencapai puncak Great Yi Immortal. Dia mengulurkan tangan lagi dan mengambil cincin penyimpanan Dazixian berpakaian hitam. Memindai dengan kesadaran spiritualnya, ada beberapa harta karun di dalamnya. Selain kristal peri dalam jumlah besar, juga terdapat berbagai ramuan dan rumput peri. Tampaknya orang ini sering terlibat dalam perampokan rumah dan rumah. Waktu hampir habis, jadi dia menyimpan cincin itu. Sosok itu menghilang ke dalam kabut dalam sekejap, lalu melancarkan serangan ke target kedua di sebelahnya. Ini adalah tahap awal dari Great Spirit Immortal. Awalnya, orang ini tidak memahami formasi dan terjebak dalam kabut dan panik. Melihat ekstasi di wajah Ye Bufan, dia tidak tahu bagaimana cara menghancurkan formasi. Tetapi begitu dia menangkap operator formasi, semuanya terpecahkan. Memikirkan hal ini, dia langsung berubah menjadi tangan abadi yang besar dan meraih Ye Bufan di udara, dengan cepat dan kejam, tanpa ampun. Tapi begitu dia bergerak, ada rasa sakit yang menyayat hati di pikirannya, dan lautan kesadarannya langsung terkena pukulan keras oleh energi pedang yang tajam. Kekuatan mentalnya runtuh, dan tangan abadi juga menghilang dalam kabut. Aku mengaku kalah, tolong lepaskan aku bersedia memberikan semua kekayaanku padamu. Melihat bahwa dia bukan tandingannya, Roh Agung Abadi segera menundukkan kepalanya dan memohon belas kasihan. Saat ini, dia tidak lagi peduli untuk membunuh orang dan merampas harta. Selama dia bisa menyelamatkan nyawanya sendiri, tidak ada hal lain yang penting. Semua kekayaanmu, bukankah itu milikku? Ye Bufan tersenyum dingin, dan cahaya hitam keluar dari tangannya, langsung menembus hati orang lain. Kamu, wajah Great Spirit Immortal penuh ketakutan dan keengganan. Dia tidak menyangka pemuda ini akan begitu seksi dan tidak memberikan dirinya kesempatan untuk memohon belas kasihan. Ye Bufan tidak menunjukkan belas kasihan. Karena pihak lain datang untuk merebut hartanya, dia harus bersiap untuk dibunuh. Botol pemurnian iblis terbang keluar dan mengambil jiwa lawan yang baru saja meluap. Lalu yang ketiga, keempat dan kelima. Dalam formasi abadi 5 elemen ini, dia adalah dewa yang mengendalikan segalanya. Kehidupan orang-orang ini berada di bawah kendalinya, dan sisanya hanyalah panen. Setelah beberapa napas, dia membunuh 53 dari 54 makhluk abadi yang awalnya terperangkap dalam formasi. Puncak terakhir dari Great Spiritual Immortal ternyata adalah penyihir formasi tingkat ke-7. Setelah berjuang beberapa saat, dia melarikan diri dari formasi abadi jebakan 5 elemen. Tidak mudah untuk pergi. Ye Bufan mengejarnya langsung dari formasi. Nak, kamu benar-benar mencari kematian. Setelah meninggalkan formasi perangkap abadi 5 elemen, tingkat kultivasi roh agung abadi yang tertekan di puncaknya langsung pulih, dan seluruh tubuhnya penuh kekuatan, yang juga memulihkan kepercayaan dirinya. Di saat yang sama, cahaya di matanya berkedip-kedip, dan hasrat yang tak ada habisnya kembali. Begitulah orang-orang. Setelah menyelamatkan nyawanya, mereka langsung menjadi serakah lagi. Menurutnya, pemuda di depannya hanyalah seorang dewa agung, dan dia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya apapun formasinya. Dan lawannya memegang pil di tangannya, dan dia baru saja membunuh begitu banyak orang, jadi dia pasti telah merampas banyak harta. Selama kamu membunuh lawan, semuanya akan menjadi milikmu. Hahaha, pergilah ke neraka. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia naik ke udara, seperti burung besar yang menukik turun dari udara. Dalam pikirannya, dia adalah seekor elang, dan di depannya hanyalah seekor domba yang akan disembelih. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah begitu dia menerkam, cahaya hitam melewati bagian tengah alisnya, tanpa suara. Bab 3352, tak berperasaan. Dengan kekuatan Ye Bufan saat ini, pisau kesadaran ilahi dan keheningan bulan gelap, membunuh roh abadi yang agung sangatlah mudah. Botol pemurnian iblis terbang, mengambil semua jiwa lawan, dan kemudian melepas cincin penyimpanan.
Membunuh 54 dewa di atas Grid B Immortal dalam satu tarikan napas pada dasarnya sudah cukup. Ye Bufan langsung menghapus formasi abadi perangkap 5 elemen dan segera pergi dari sini. Setelah menemukan tempat tersembunyi, dia melarikan diri lagi ke Istana Raja Naga. Ye Bufan duduk sendirian di Pulau Raja Naga, mengangkat tangannya dan mengambil semua jarahan tadi. 54 pil senyuan bersinar dengan cahaya keemasan, yang terbesar milik Dewa Agung berbaju hitam, ada 3 lagi di tingkat Dewa Agung, 21 dari Dewa Roh Agung, dan 29 dari Dewa Yi Agung. Ada begitu banyak pil senyuan, semuanya sangat murni. Untuk 54 cincin penyimpanan lainnya, Ye Bufan mengeluarkan semua harta karun di dalamnya. Setelah dihitung, kristal abadi saja sebesar gunung kecil. Ditambah kekayaan keluarga sebelumnya, jumlahnya telah mencapai 500 juta. Selain itu, ada banyak obat ajaib dan bahan peri yang tak terhitung jumlahnya. Ye Bufan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal itu saat ini, jadi dia menyimpan semuanya, dan kemudian mengeluarkan 108 pil Grid Yi yang telah dia sempurnakan. Kekuatan. Sekarang segalanya adalah meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Semakin banyak kekuatan yang Anda miliki, semakin besar harapan Anda untuk sukses. Dia memiliki 3 pil esensi ilahi sebelumnya, dan bersama dengan 54 di tangannya, totalnya adalah 57. 2 di antaranya masih berguna, dan sisanya ditempatkan di depannya. Kemudian dia mulai meningkatkan kultivasinya dengan cepat, pertama-tama memasukkan 108 pil Yi besar ke dalam mulutnya satu demi satu. Energi abadi berjalan dengan liar, menyerap kekuatan spiritual ramuan dan energi spiritual yang dipancarkan oleh kristal abadi. 108 pil, semuanya kelas atas. Jika ditempatkan di sekte biasa, ini akan cukup untuk melatih lusinan murid di level Grid Yi Immortal. Tapi itu masih jauh dari cukup bagi Ye Bufan. 108 di antaranya tertelan, dan 500 juta kristal peri juga menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia telah menghabiskan semua sumber daya pelatihan yang akan membuat sekte iri. Namun meski begitu, tingkat kultivasinya baru mencapai tahap akhir dari Grid B Immortal, dan dia masih jauh dari puncak. Mahal sekali. Ye Bufan menghela nafas, tapi saat ini dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dengan lambaian tangannya yang lain, dia memanggil 55 pil senyuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Obat mujarab ini semuanya tingkat bebas, dengan energi spiritual yang kaya dan tidak ada kotoran. Mereka meleleh di mulut dan segera berubah menjadi energi tak berujung yang muncul di dantian. Energi abadi Ye Bufan, yang baru saja tenang, meraung seperti binatang buas lagi, mengalir deras di tubuhnya. Akhirnya, tingkat kultivasinya meningkat pesat, dan dia akhirnya ditempatkan di puncak Grid Yi Immortal. Pada saat ini, hanya ada garis tipis antara kita dan Dewa Spiritual Agung, dan itu hanyalah pemikiran untuk ditembus. Ye Bufan menarik napas panjang dan perlahan membuka matanya. Tak seorang pun di dunia peri yang bisa mencapai peningkatan secepat itu, tetapi konsumsi sumber daya ini terlalu besar. Dengan peningkatan budidayanya, dia kemudian mengeluarkan 2 pil senyuan yang tersisa dan mulai memurnikannya. Pertama, dia mengeluarkan beberapa ramuan, menggilingnya menjadi bubuk, dan mencampurkannya ke dalam ramuan itu, lalu perlahan-lahan menyuntikkan aura kekacauan ke dalamnya. 1/4 jam penuh berlalu, dan kedua ramuan itu telah sepenuhnya berubah, memancarkan suasana kuno dan perubahan-perubahan. Bahkan jika Gu Fanjiu dipanggil ke sini sekarang, dia tetap tidak akan mengenali ini sebagai ramuan tingkat rendah yang pernah dia lihat sebelumnya. Tentu saja Ye Bufan tidak menganggur, ini pertama kalinya dia membuat obat palsu sejak menjadi dokter. Dao Reversing Immortal Pill adalah ramuan legendaris di seluruh dunia peri. Hal yang paling kuat tentang ramuan jenis ini adalah terlepas dari level Anda, selama Anda meminum 1 pil, Void Immortal dapat menerobos ke Immortal sejati, Raja Abadi dapat menerobos ke Dewa Abadi, dan Dewa Abadi dapat menerobos ke Kaisar Abadi. Justru karena pengabaian terhadap aturan inilah yang disebut obat mujarab terbalik. Obat mujarab jenis ini diketahui hampir semua orang di dunia peri, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya.
Itu hanyalah keberadaan yang legendaris. Dengan kekuatan Ye Bufan saat ini, dia masih tidak bisa memurnikan ramuan yang menantang surga, tapi dia masih bisa memalsukannya. Melihat seluruh dunia peri, saya khawatir hanya dia yang bisa melakukannya. Pertama-tama, ada ramuan tingkat rendah seperti Shenyuan dan sebagai dasarnya, dan kedua, keterampilan medisnya dan Chaos Immortal Essence adalah pelengkapnya. Ia belum pernah melihat pil anti abadi, namun menurut catatan pengobatan kuno, pil yang dibuatnya seharusnya tidak jauh berbeda. Setidaknya tampilannya sama persis. Selama Anda tidak mengambilnya, Anda tidak bisa membedakan apakah itu asli atau palsu. Setelah selesai, dia memeriksanya dengan cermat dan memastikan tidak ada kekurangan sebelum menyimpan cincin penyimpanannya. Setelah melakukan ini, ada hal terakhir dan terpenting yaitu mengupgrade Thunder God. Dengan ilusion Thunder Crystal dan pencapaiannya yang sangat tinggi dalam pemurnian senjata, semuanya berjalan lancar. Setengah jam kemudian, 8 labu emas kecil muncul di sekelilingnya. Dari segi ukuran, labu ini lebih kecil dari yang sebelumnya, tetapi mereka telah dipromosikan dari senjata abadi tingkat menengah menjadi senjata abadi tingkat tinggi, dan kemampuan mereka untuk menyerap kekuatan guntur telah meningkat 100 kali lipat. Akhirnya selesai. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 8 labu ini adalah dasar dari rencananya. Saat waktu upacara pernikahan semakin dekat, dia meninggalkan istana Raja Naga dalam sekejap dan keluar. Saat ini, matahari terbit sedang terbit di timur, dan keesokan harinya sudah pagi. Dengan peningkatan kultivasinya, kecepatan Ye Bufan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sosoknya melintas dan bergegas ke kejauhan. Dalam waktu singkat, dia muncul di sebuah lembah kecil. Bendera formasi dikibarkan, dan 2 formasi teleportasi dengan cepat dipasang, diikuti oleh lokasi berikutnya. Menyiapkan susunan teleportasi juga menghabiskan banyak bahan abadi. Untungnya, dia baru saja merampok 54 makhluk abadi dan keluarganya sangat kaya. Jika tidak, dia tidak akan mampu melakukan pemborosan seperti itu. Semua yang dia lakukan adalah mempersiapkan pelarian berikutnya. Selama dia menggunakan susunan teleportasi, itu akan bagus. Meskipun talenta abadi ini sangat berharga, mereka sama sekali tidak berharga di depan Leng Qingqiu. Ye Bufan mengatur 8 formasi teleportasi satu demi satu, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju kota abadi Donghua. Ketika dia datang ke kota, dia pergi ke sudut terpencil untuk memasang susunan teleportasi. Setelah melakukan semua ini, dia menggunakan 1 ki untuk mengubah 3 yang murni, dan tubuh aslinya berlari langsung ke keluarga Jiang, sementara 2 klon lainnya menghilang di kota abadi Donghua. Di halaman keluarga Jiang, Jiang Yingyue berjalan mondar-mandir dengan cemas. Dia tinggal di kamar sepanjang hari, dan akhirnya mau tidak mau mencari Ye Bufan keesokan harinya, tetapi ketika dia membuka kamar, kamar itu kosong. Mungkinkah orang tersebut pergi secara diam-diam? Dia merasa salah lagi. Meskipun waktu kontaknya tidak lama, dia memiliki intuisi seorang wanita bahwa jika orang lain pergi, dia pasti akan mengucapkan selamat tinggal padanya daripada pergi tanpa pamit. Karena dia tidak pergi sendiri, kemana dia pergi? Mungkinkah dia diculik? Setelah memeriksa ruangan, tidak ada tanda-tanda perkelahian. Jika seseorang bisa diculik di sini secara diam-diam, dapatkah dikatakan bahwa seseorang dari keluarga Ge mengambil tindakan? Atau apakah keluarga Song sebelumnya yang, setelah menundukkan kepala, tidak mau menerimanya dan diam-diam kembali untuk membalas dendam? Dia ingin melapor kepada ayahnya, tetapi dia takut jika Ye Bufan keluar sendirian, sesuatu akan terjadi. Dia terus terpecah di antara 2 pemikiran itu, dan akhirnya tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan jimat teleportasi giok dan bersiap untuk memberitahu Jiang Ran berita itu. Tapi pada saat ini, sesosok muncul, dan Ye Bufan muncul di depannya. Tuan Ye, Anda akhirnya kembali. Jiang Yingyue dipenuhi dengan kegembiraan, jenis emosi yang datang sepenuhnya dari hati dan tidak dapat ditekan. Tapi pria di depannya memiliki wajah yang sangat berbeda, dengan ekspresi dingin dan suara acuh tak acuh. Serahkan cincinmu. Bab 3353 membuat kesepakatan. Ah! Jiang Yingyue tertegun sejenak,
lalu senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Tuan Ye, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda dalam masalah? Berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Petik 2. Berhenti bicara omong kosong, saya merampok Anda. Cepat serahkan cincin Anda. Arogan, kamu layak menjadi wanitaku. Jika aku tidak menyukai properti keluarga Jiangmu, bagaimana aku bisa berpura-pura bersamamu? Cepat berikan aku cincin itu, kalau tidak masalah ini tidak akan selesai. Kata setelah itu, tanpa menunggu pihak lain bereaksi, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Jiang Yingyue terkejut. Ye Bufan sebelumnya lembut dan lembut. Meskipun mereka berdua memiliki kesepakatan, mereka melakukannya dengan sempurna, tetapi mereka tidak menyangka akan gagal dengan cepat. Tentu saja, Anda tidak bisa begitu saja memberikan cincin penyimpanan Anda kepada orang lain, terutama dalam situasi ini. Dia melintas dan melepaskan genggaman Ye Bufan. Tanpa diduga, lawannya lebih cepat. Dia meraih cincin penyimpanannya dengan tangan kirinya, dan langsung meninju bahu kanannya dengan pukulan lain. Jiang Yingyue terkejut dan pucat. Sudah terlambat untuk menghindar. Bahu kanannya dipukul dengan keras dan dia terbang mundur sejauh beberapa kaki. Di saat yang sama, cincin penyimpanan di tangannya juga diambil oleh pihak lain. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Awalnya ada banyak penjaga di halaman keluarga Jiang, tetapi mereka tidak berani mendekat tanpa perintah Jiang Yingyue. Pada saat ini, wanita tertua terluka, dan orang-orang ini tidak peduli dengan hal lain dan langsung bergegas. Sudah kubilang, kamu tidak layak menjadi wanitaku. Suara Ye Bufan dingin dan kejam, lalu bola api dilemparkan, dan seluruh halaman keluarga Jiang dilalap api. Ada darah menggantung di sudut mulut Jiang Yingyue, dan dia duduk di sana dengan linglung. Pada saat ini, dia merasa hatinya sangat terluka. Dia tidak tahu kapan, tapi dia memiliki perasaan yang sangat berbeda terhadap pria ini, dan karena itu, luka yang dia derita di hatinya jauh lebih serius daripada tubuh fisiknya. Dia tidak mengerti mengapa dia menjadi pria yang luar biasa sebelumnya, tapi tiba-tiba menjadi begitu dingin, begitu kejam, dan begitu tercela. Apakah benar-benar ingin merebut cincinnya? Tepat ketika dia sangat kesakitan, sebuah suara samar terdengar di telinganya. Ingat kata-kataku, buat hubungan yang jelas denganku, dan sebarkan masalah ini, jika tidak, keluarga Jiangmu akan berada dalam bencana. Setelah mendengar kata-kata ini, mata redup Jiang Yingyue tiba-tiba menjadi cerah. Dia tidak peduli halaman keluarga Jiang dibakar. Ada banyak properti lain seperti ini di keluarga Jiang. Dia bahkan tidak merasa sedih dengan cincin penyimpanan yang diambil darinya. Meskipun ada banyak harta karun di dalamnya, bagaimanapun juga, itu tetap merupakan milik luar. Yang dia pedulikan adalah kerugian yang ditimbulkan pria itu padanya, tapi sekarang sepertinya bukan itu yang terlihat, pihak lain punya beberapa alasan yang tidak bisa dihindari. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk melepaskan diri dari keluarga Jiang dan tidak melibatkan keluarga Jiang. Setelah memikirkan semua ini, kekhawatiran tiba-tiba muncul di hati saya. Apa yang akan dia lakukan? Mengapa kita harus menarik garis yang jelas dengan keluarga Jiang? Siapa di kota peri Donghua yang dapat mengancam status keluarga Jiang? Nona, ayo cepat pergi. Melihat Jiang Yingyue duduk di sana tak bergerak, mereka mengira dia ketakutan setengah mati. Beberapa penjaga bergegas dan membawanya keluar, sementara yang lain bergegas memadamkan api. Sebagai keluarga terbesar di kota abadi Donghua, keluarga Jiang hanya kalah dengan istana Raja Abadi dalam hal status. Pada saat ini, kebakaran tiba-tiba terjadi, yang segera menarik perhatian banyak orang. Apa yang terjadi? Sesosok muncul, dan Jiang Ran muncul di halaman. Dia awalnya berencana untuk menghadiri upacara pernikahan Raja Abadi, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi kebakaran tiba-tiba di halaman lain. Dia tidak peduli dengan hal lain, dia hanya peduli pada putri dan menantunya. Melihat noda darah di sudut mulut Jiang Yingyue, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukan ini? Melihat kepala rumah bertanya, pemimpin penjaga di sebelahnya berkata lebih dulu,
anak laki-laki itu bernama Ye. Apa yang sedang terjadi? Aktif. Sementara Jiang Ran marah, dia juga sangat terkejut. Bagaimana mungkin menantunya yang melakukannya? Jiang Yingyue telah mendapatkan kembali ketenangannya saat ini dan berkata dengan suara acuh tak acuh, "Ayah, saya sebenarnya berbohong kepada Anda. Tidak ada hubungan antara Anda dan saya, Ye Bufan. Alasan mengapa saya memanggilnya ke sini adalah untuk membatalkan pernikahan dengan keluarga Ge. Semuanya sudah berakhir sekarang. Mulai sekarang, saya tidak ada hubungannya dengan dia, atau dengan keluarga Jiang. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, dan tidak perlu membalas dendam darinya itu." "Kamu," Jiang Ran menghentakkan kakinya dengan marah. Dengan menantu yang begitu berharga, dia sangat bahagia sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak akhir-akhir ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa semuanya hanyalah ilusi, semuanya hanya penipuan. Tapi tidak mungkin, dia hanya memiliki anak perempuan seperti itu, bagaimanapun juga, dia hanya bisa menerimanya. "Kamu gadis. Tunggu saja aku. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah aku menghadiri upacara Raja Abadi." Saat ini, api di halaman telah dikendalikan oleh keluarga. Jiang Yingyue melihat ke arah kiri Ye Bufan dengan ekspresi membosankan, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xianyuan Inn adalah penginapan terbesar di Donghua Xiancheng. Di halaman terpisah, Tang Jianchen memandang pemuda di depannya dengan kemarahan di wajahnya. "Ya, kamu sudah keterlaluan. Meski aku sudah bersumpah untuk menjauhimu saat bertemu denganmu. Tapi kamu tidak bisa mengejarku ke kediamanku. Bukankah kamu bertindak terlalu jauh?" Di dalam hatinya, sebagai pemimpin sekte dari sekte pedang kuno, orang kuat di tingkat tengah Raja Abadi, dia selalu agung. Namun setelah bertemu dengan pemuda ini, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dalam keputusasaan, di depan banyak orang, yang sungguh memalukan. Kalau memang seperti itu, dia akan mengakuinya, tapi orang ini mengejarnya ke penginapannya sendiri. "Tuan Raja Abadi, jangan khawatir, ada yang ingin kutanyakan padamu." Ye Bufan tersenyum dan menabrak beberapa penghalang kedap suara satu demi satu untuk menutup seluruh ruangan. Tang Jianchen sedikit mengernyit, "Apa yang perlu dibicarakan antara kamu dan aku?" "Tentu saja, aku ingin membuat kesepakatan dengan pangeran." Ye Bufan berkata, "Selama kamu membantuku sekali, semua sumpah sebelumnya akan menjadi tidak sah. Dan saya mendapat hadiah lain. Benarkah?" Ekspresi Tang Jianchen bergerak sedikit. Sumpah ini benar-benar membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Akan lebih baik jika itu bisa dibatalkan. Ye Bufan mengangguk, "Tentu saja, saya tidak akan pernah datang ke sini untuk mengolok-olok Raja Abadi. Oke, untuk melakukan hal seperti ini sekali, tidak peduli betapa sederhananya, bagi Tang Jianchen, menurut pendapatnya, kondisi ini sangat mudah. Katakan padaku, siapa yang akan kamu biarkan aku serang?" Melihat sumpahnya akan segera dicabut, suasana hatinya sedang baik. Dia mengulurkan tangan dan mengambil cangkir teh di sebelahnya dan bersiap untuk menyesapnya. "Raja Abadi Donghua." Begitu 4 kata ini diucapkan, teh di mulut Tang Jianchen muncrat dengan ekspresi tidak percaya. "Apa katamu?" Ye Bufan berkata dengan tenang, "Aku sudah bilang padamu untuk mengambil tindakan terhadap Raja Abadi Donghua." "Brengsek, apakah kamu bercanda?" Tang Jianchen sangat marah bersumpah dan takut pada Liu Guang, orang dari sekte pedang mungkin sudah lama menamparkan pemuda ini sampai mati. "Bukankah sebuah lelucon jika saya sendiri yang mengambil tindakan terhadap Raja Abadi Donghua? Setelah menyinggung Raja Abadi Donghua Tian nomor 1, akankah sekte Gujian masih dapat bertahan di masa depan, dan akankah dia tetap bertahan?" Bab 3354, Cara Hebat untuk Membalikkan Pil Abadi. "Jangan khawatir, dengarkan apa yang ingin saya katakan." Ye Bufan berkata, "Saya tahu apa yang Anda takuti, tetapi Anda dapat menyembunyikan identitas Anda, selama Anda menghentikannya ketika dia mengejar saya. Tidak akan berhasil, apapun yang terjadi. Saya tidak akan mengambil tindakan terhadap Raja Abadi Donghua." Sikap Tang Jianchen sangat tegas, tetapi pada saat ini, Ye Bufan membalik pergelangan tangannya dan pil hitam muncul di telapak tangannya.
Ekspresinya menjadi kusam sesaat, dan seluruh tatapannya tertuju pada pil. Sebagai orang kuat di level Raja Abadi, tidak banyak pil yang bisa membuatnya tergoda, tapi yang ada di depannya jelas merupakan pengecualian. Pil hitam kecil di depan saya terlihat sederhana dan polos, namun memancarkan suasana yang berbeda, penuh perubahan hidup, dan memiliki godaan yang tiada habisnya. Ekspresi Ye Bufan tenang, Tuan Raja Abadi, kamu pasti tahu ramuan macam apa ini, kan? Ini, apakah ini pil pembalikan dao keabadian yang legendaris? Sebagai orang kuat di tingkat tengah, Raja Abadi telah mendominasi langit yang lebih rendah selama ribuan tahun. Dia juga telah melihat perkenalan di berbagai buku kuno, dan setelah pengamatan berulang kali, dia akhirnya memutuskan bahwa ramuan di depannya adalah pil abadi pembalikan dao besar. Benar saja, Tuan Raja Abadi, Anda berpengetahuan luas. Ye Bufan berkata, ini adalah alat tawar-menawar antara saya dan Anda. Selama Anda membantu saya mengambil tindakan sekali, apapun konsekuensinya, pil ini akan menjadi milik Anda. Selama kamu memakannya, kamu dengan tingkat kultivasinya, dia dapat melintasi ranah Raja Abadi dalam satu gerakan, mencapai Dewa Abadi, dan menjadi orang nomor 1 di seluruh alam surga bawah. Ini, mata Tang Jianchen bersinar terang, napasnya naik dan turun dengan cepat, dan terlihat jelas bahwa fluktuasi hatinya sangat terpengaruh. Sebagai Raja Abadi, impian terbesarnya adalah mengatasi kemacetan saat ini dan mencapai Raja Abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh Dewa Abadi. Namun setelah hidup bertahun-tahun, dia jelas bukan orang yang impulsif. Apakah kamu yakin ini adalah Dao Reversal Immortal Pill? Ye Bufan tersenyum tipis, apakah menurutku benda ini berguna? Kamu masih harus melihatnya sendiri. Jika kamu mengatakan ya, itu benar, dan jika kamu mengatakan tidak, bukan. Ini, ekspresi Tang Jianchen membeku. Ketika dia mencapai keadaan ini, dia hanya percaya pada pengalaman dan matanya sendiri, dan tidak mungkin mendengarkan desas-desus orang lain. Tapi dia masih merasa sedikit tidak yakin. Bagaimanapun, ini hanyalah ramuan legendaris yang belum pernah muncul sebelumnya, setidaknya tidak di alam surga bawah. Saya tidak begitu percaya, jika itu benar-benar pembalikan dao besar dari pil abadi. Mengapa Anda tidak menggunakannya sendiri dan menukarnya dengan saya? Ye Bufan berkata, Tuan Raja Abadi, sebaiknya Anda tidak melakukannya dulu. Bertanya padaku tentang hubungan antara Raja Abadi Donghua dan aku. Kebencian macam apa? Saya lalai. Pada saat ini, Tang Jianchen semua fokus pada pil kecil dan mengabaikan hal ini. Dia bertanya lagi, mengapa begitu? Mengapa menantang Raja Abadi Donghua? Karena ini wanitaku. Ye Bufan mengeluarkan undangan merah besar dan menunjuk ke nama Leng Qingqiu. Tang Jianchen tertegun, dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Putri Raja Abadi Donghua yang akan dinikahi ternyata adalah istri dari pemuda di depannya. Jangan kaget, kita adalah suami istri ketika kita berada di dunia bawah. Ye Bufan berkata, aku akan merebut pengantinku besok, dan akan ada pertempuran sengit. Aku hanya berharap kamu bisa membantu saya ketika saya pergi, cukup gunakan satu gerakan. Adapun apa yang baru saja Anda katakan, mengapa saya tidak mengambilnya? Karena level saya saat ini terlalu rendah, dan saya hanyalah seorang Yi Abadi yang hebat. Aku tidak bisa menandingi Raja Abadi Donghua, jadi aku harus berdagang denganmu. Jadi seperti ini, kalian anak muda selalu menganggap serius hal-hal antara pria dan wanita. Tang Jianchen mempercayai sebagian besar hal itu di dalam hatinya, tetapi pernahkah kamu memikirkannya? Kamu hanyalah makhluk abadi yang hebat sekarang, dan dia adalah makhluk abadi yang hebat. Raja Abadi Donghua, mungkin wanitamu telah move on dan jatuh cinta padamu. Ye Bufan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu hanya perlu membuat kesepakatan denganku. Kamu harus mengambil tindakan saat itu, ramuan ini. Itu milikmu juga. Pada saat ini, Tang Jianchen telah sepenuhnya pulih dari keterkejutannya, dengan senyum licik di wajahnya. Anak muda, apakah kamu terlalu impulsif? Apakah menurutmu jika aku membunuhmu sekarang dan mendapatkan obat mujarab,
bukankah risikonya jauh lebih kecil daripada menyerang Raja Abadi Donghua? Apa yang dia katakan setengah benar dan setengah salah faktanya, hatiku cukup terharu. Tidak peduli apa, ramuan ini harus ada di tangan, dan Ye Bufan tidak mungkin mengambilnya. Kamu pikir aku tipe orang yang tidak punya otak? Ye Bufan tersenyum tipis, senyumnya penuh percaya diri. Aku adalah murid langsung dari kepala sekte pedang Liu Guang, dan banyak makhluk abadi telah mati di tanganku. Meskipun aku adalah tipe orang yang tidak punya otak, bukan lawan Raja Abadi, tetapi Anda cukup percaya diri untuk menghancurkan ramuan ini sebelum Anda menyentuh saya. Apakah Anda ingin mencobanya? Tang Jianchen tersenyum, tidak perlu, Anda bercanda. Saya juga pemimpin sekte dari sekte pedang kuno, bagaimana dia bisa melakukan hal semacam itu? Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang Ye Bufan selama periode ini, dan tahu bahwa ini adalah master yang tidak pernah menderita kerugian. Sejak seorang pria datang ke rumahnya, dia harus punya rencananya sendiri. Yang terpenting ramuan ini harus didapat, dan tidak boleh ada kecerobohan. Setelah berlatih selama ribuan tahun, dia baru saja mencapai tahap tengah Raja Abadi, dan dengan pil ini, dia dapat melangkah ke alam Raja Abadi dalam satu gerakan. Ini adalah godaan yang sangat besar, harga berapapun layak dibayar, dan risiko apapun tidak boleh ada. Ye Bufan berkata lagi, upacara pernikahan akan segera dimulai. Waktu saya terbatas, jadi cepatlah mengambil keputusan. Jika saya tidak setuju, saya akan mencari orang lain. Tang Jianchen berkata, saya setuju, tapi ada satu syarat. Identitas asliku tidak bisa terungkap ketika aku mengambil tindakan. Bagaimanapun juga, aku mempunyai sekelompok murid dari sekte Gujian di belakangku, jadi aku tidak bisa secara terbuka menyinggung Raja Abadi Donghua. Selama kamu menghentikannya sebentar, tidak ada hal lain yang penting. Ye Bufan hanya mengambil tindakan pencegahan dan merawatnya. Untuk satu hal, apakah identitas Tang Jianchen terungkap atau tidak ada artinya sama sekali. Lalu ada satu pertanyaan terakhir. Tang Jianchen menatap ramuan anti abadi, matanya berbinar, kapan kamu akan memberiku ramuan ini? Terus terang, kamu menghadapi Raja Abadi Donghua, dan pada dasarnya kamu akan memilikinya, jalan keluar yang sempit, dan bahkan mengatakan bahwa tidak ada harapan untuk bertahan hidup, bahkan jika aku membantumu sekali. Jika kamu mati dan ramuan itu jatuh ke tangan orang lain, bukankah pekerjaanku akan sia-sia? Jangan khawatir, aku tidak akan melepaskannya. Kamu akan menderita. Ye Bufan berkata, selama kamu bersumpah lagi, aku akan memberimu obat mujarab sekarang. Serahkan pada dirimu sendiri, aku tidak menyangka itu akan terjadi begitu mudah untuk menyetujuinya. Ye Bufan juga memiliki alasannya sendiri. Terlihat dari penampilan sebelumnya bahwa tidak peduli Tang Jianchen atau Lu Gongming, Raja Abadi ini sangat memperhatikan sumpah yang telah mereka buat dan memiliki kekuatan pengikat yang kuat. Terus terang, tidak masalah meskipun pihak lain mengingkari janjinya, lagi pula, ini hanyalah ramuan palsu yang saya buat dengan tangan saya sendiri. Untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, dia berkata lagi, kamu tidak hanya harus bersumpah sendiri, tetapi kamu juga harus membawa sekte pedang kuno dan keturunanmu. Jika tidak, aku tidak akan bisa mempercayaimu dengan ramuan itu. Bab 3355 Upacara Pernikahan. Aku, Tang Jianchen, bersumpah demi Tuhan bahwa jika aku melanggar sumpahku, aku tidak hanya akan disambar 5 guntur dari surga, tetapi sekte pedang kuno dan anak cucuku juga akan menderita hukuman ilahi. Pasti begitu mengatakan bahwa Tang Jianchen juga berjuang keras untuk pil abadi pembalikan dao besar ini, dan membuat sumpah serius secara langsung tanpa ragu-ragu. Setuju. Waktu hampir habis, dan Ye Bufan tidak ragu-ragu sama sekali. Dengan jentikan jarinya, pil itu terbang keluar. Tang Jianchen mengulurkan tangan dan meraih ramuan di telapak tangannya, merasakan aura murni kekacauan dan perasaan gembira. Meskipun dia bukan ahli ramuan, sebagai Raja Abadi, persepsi dan kekuatan mentalnya sangat kuat, dan dia dapat melihat ramuan itu secara menyeluruh dengan kesadaran spiritualnya. Terlepas dari kemurnian atau auranya, itu jauh melebihi tingkat ramuan apapun yang pernah saya temui sebelumnya. Layak menjadi Great Dao Reversing Immortal Pill,
dan memang bukan produk biasa. Pada saat ini, Tang Jianchen tidak lagi memiliki keraguan dalam pikirannya. Menurutnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membuat ramuan tingkat seperti itu pasti asli. Tuan Raja Abadi, saya telah memberi Anda chipnya, jadi bersiaplah dengan baik. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dari sini. Pada saat yang sama, di ruangan lain, situasi serupa juga terjadi. Reaksi Master Sekte Zheng Yang Lu Gongming dan Tang Jianchen pada dasarnya sama. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menahan godaan untuk menjadi Dewa Abadi, dan bersumpah untuk menyetujui permintaan Ye Bufan. Ini normal, tidak ada makhluk abadi yang bisa menahan godaan untuk masuk ke dalam Dewa Abadi. Apa perbedaan antara ini dan pendakian satu langkah ke surga yang legendaris? Ada dua faktor penting mengapa Ye Bufan bisa sukses di kedua sisi. Pertama-tama, ramuan anti-abadi palsunya terlalu nyata. Bahkan Raja Abadi belum pernah melihat ramuan tingkat seperti itu sebelumnya, dan dia yakin setelah melihatnya. Selain itu, persyaratannya tidak tinggi. Dia tidak mengharuskan mereka berdua bertarung sampai mati dengan Raja Abadi Donghua. Lu Gongming bahkan diam-diam mengambil keputusan. Ketika saatnya tiba, dia hanya akan membuat gerakan palsu dan kemudian berbalik dan melarikan diri. Ini juga merupakan pemahaman Ye Bufan tentang sifat manusia yang ekstrim, dengan godaan yang cukup, tetapi pada saat yang sama risikonya tidak tinggi. Jika kedua orang ini benar-benar diharuskan bertarung melawan Raja Abadi Donghua, mereka mungkin hanya akan membunuh orang dan merampas harta karun itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di kota Peri Donghua, seluruh kota mulai mendidih begitu matahari terbit. Hari ini adalah hari pernikahan Raja Peri, dan seluruh kota menjadi berbeda. Warna-warni tergantung di mana-mana, lentera dihias, dan semua orang berseri-seri dengan gembira. Siapa Raja Abadi Donghua? Dia bukan hanya penguasa kota Abadi Donghua, tapi juga orang nomor satu di Donghua Tian. Di kota Peri, tidak ada yang berani meremehkan, apakah itu keluarga Jiang, keluarga Song di atas, atau keluarga kecil di bawah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Raja Abadi Donghua tidak bahagia, mereka tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Donghua Tian. Pada saat yang sama, para tamu di kota juga berbondong-bondong ke istana Raja Abadi untuk memberi selamat kepadanya atas hadiah. Awalnya, Raja Abadi Donghua adalah seorang munafik, tetapi dia mengatur namanya dengan sangat baik di hari kerja, dan banyak orang sangat menghormatinya. Kali ini, agar beritanya sampai ke telinga Ye Bufan, arak-arakannya sangat besar dan luar biasa. Dalam situasi ini, ada aliran orang-orang kuat yang tak ada habisnya dari semua surga besar. Dewa Roh Agung, Dewa Agung, dan Dewa Luo Agung dapat dilihat di mana-mana, dan bahkan Raja Abadi datang 7 atau 8 kali. Orang-orang ini bercampur menjadi satu, berjumlah puluhan ribu, dan dituangkan ke dalam istana Raja Abadi, pertama untuk mengirimkan hadiah ucapan selamat mereka sendiri, dan kedua, untuk melihat wanita seperti apa yang begitu disukai oleh Raja Abadi Donghua. Raja Abadi Donghua tampak baik hati dan bahagia, mengenakan jubah pernikahan berwarna merah cerah dan berdiri di pintu aula untuk menyambut para tamu. Dia selalu memiliki reputasi yang sangat baik di luar. Selama tamu yang datang untuk memberi selamat kepadanya, apakah mereka Suxian, Zhenxian atau Daluoxian, mereka akan memperlakukan mereka dengan setara dan memperlakukan mereka dengan hangat. Raja Abadi Jifeng telah tiba. Setelah nyanyian yang keras, semua orang di sekitar mereka menoleh untuk melihat, dan melihat seorang pria parubaya jangkung berjalan masuk dari luar. Dibandingkan dengan Raja Abadi Donghua yang lembut dan anggun, pria ini terlihat lebih kasar dan tertawa dari kejauhan. Saudara Donghua, saya di sini untuk menyenangkan Anda dan minum. Orang yang datang tidak lain adalah pemimpin Jifeng Tian, Raja Abadi Jifeng, salah satu dari 4 Raja Abadi di surga bawah. Dia biasanya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Raja Abadi Donghua, dan hari ini dia melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang memberi selamat kepadanya. Saudara Jifeng, selamat datang. Raja Abadi Donghua menyambutnya dengan hangat. Mereka berdua berjalan ke aula bergandengan tangan dan duduk di kursi utama.
Seiring waktu berlalu, segera mencapai tengah hari, dan suasana di seluruh istana Raja Abadi mencapai puncaknya. Raja Abadi Donghua berdiri dan memberi hormat kepada semua orang di sekitarnya. Semuanya, selamat datang di upacara pernikahan Donghua saya hari ini. Saya sangat tersanjung di sini. Raja Abadi Jifeng tersenyum dan berkata, Saudara Donghua, jangan sopan. Tolong segera undang pengantin wanita keluar dan biarkan semua orang melihat seperti apa dia. Keindahan macam apa di dunia ini yang bisa membuatmu, Raja Abadi, begitu disukai. Suasana di tempat itu sangat ceria, dan semua orang mengikutinya. Dalam hal ini, aku akan menunjukkan rasa maluku. Raja Abadi Donghua tertawa, melambaikan tangannya ke belakang, dan dua peri wanita segera keluar mendukung Leng Qingqiu. Tidak ada kebiasaan menutup kepala pada pesta pernikahan di sini, sehingga semua orang bisa melihat dengan jelas. Pada saat ini, aula yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang dikejutkan oleh penampilan yang tiada taraf ini. Tidak ada kekurangan dalam penampilannya, namun sikap dinginnya menunjukkan penampilan tiada taraf yang telah membuat banyak orang terpesona. Pada saat ini, semua orang merasa lega. Tidak heran Raja Abadi Donghua akan membuat heboh dan mengadakan upacara pernikahan untuk wanita ini. Pada saat ini, wajah cantik Leng Qingqiu tidak memiliki ekspresi sama sekali, dan matanya bahkan dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Sejak dia mengetahui tentang konspirasi Raja Abadi Donghua, dia telah mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mencegah Ye Bufan ditipu olehnya. Sayangnya budidayanya telah dilarang sepenuhnya dan dia bahkan tidak bisa mati. Saat ini, saya hanya bisa berdoa diam-diam di dalam hati, berharap Ye Bufan tidak pernah muncul dan tidak pernah jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Bahkan jika Anda mati ratusan kali, Anda tidak bisa membiarkan orang yang Anda cintai berada dalam bahaya. Setelah hening sejenak, aula menjadi berisik lagi. Semua orang melangkah maju untuk menyanjungnya, menggunakan kata-kata terbaik yang mereka tahu untuk memuji penampilan calon putri yang tak tertandingi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa meskipun Raja Abadi Donghua terus tersenyum meminta maaf, matanya sangat dingin. Upacara pernikahan hanyalah sarana baginya, dan tujuan utamanya adalah Ye Bufan. Jika pihak lain tidak datang, maka semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan dia juga akan kehilangan umur panjangnya. Tiba-tiba alisnya terangkat sedikit, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Sesaat kemudian, sesosok tubuh tinggi muncul di depan aula. Anjing tua Donghua, keluarlah. Raungan ini mengejutkan hati banyak orang. Siapa ini? Anda berani membuat masalah di upacara pernikahan Raja Abadi Donghua. Apakah Anda tidak takut mati? Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat seorang pemuda berusia 20-an berdiri di depan aula utama, dengan ekspresi marah di wajahnya dan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Bukankah ini murid utama dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir? Ada banyak tamu yang datang dan pergi, dan seseorang tiba-tiba mengenali identitas Ye Bufan.